Shalom remaja Bintama. Shalom guys. Apa kabarnya nih? Aku harap kalian semua kabarnya baik dan sehat. Aku juga berharap, aku juga berdoa semoga keluarga kalian, orang tua kalian, dan teman-teman sekitar kalian juga sehat. Nah, teman-teman, yang paling penting itu kita tuh walaupun sekarang udah era new normal, kalian udah mungkin ada beberapa yang main sama teman-teman kalian atau ngumpul sama saudara kalian. Yang paling penting kalian tuh juga nggak boleh lupa sama protokol kesehatan. Tapi selain itu, yang paling kalian gak boleh lupa adalah kalian harus tetap berkomunikasi sama Tuhan dan terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Itu yang paling kalian gak boleh lupa. Nah, walaupun sekarang ibadah remajanya melalui streaming, tapi aku harap kalian semua remaja Bintama yang lagi streaming ini, aku harap kalian tuh mau mempersiapkan hati kalian sepenuhnya, kalian mau memfokuskan diri kalian kepada ibadah ini, kalian mau memuji nama Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan yang paling penting, kalian mau mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Karena firman Tuhan itu adalah penolong dan pokoknya firman Tuhan itu pokoknya sangat berarti deh untuk diri kita. Nah guys, untuk lagu pembuka di ibadah streaming kali ini, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Ku Kan Bangkit. Yeay! Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilan-Nya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Ku kan bangkit. Udah selesai ya? Maaf ya guys. Aduh, aku rasa tadi jujur aku enak banget nyanyi lagu Ku Kan Bangkit. Jadi sekarang setelah kita sudah menyanyikan lagu pembuka, sekarang kita mau sama-sama lebih fokus. Kita mau doa pembuka dulu agar nanti sampai selesainya ibadah streaming ini kita mau terfokus akan firman Tuhan. Mari teman-teman sekalian bersama-sama kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan terima kasih atas segala berkat dan perlindungan-Mu ya Tuhan.
terhadap kami semua ya Tuhan, terhadap keluarga kami. Kami masih diberi berkat ya Tuhan sampai sekarang, sehingga kami bisa bersekutu walaupun kami melalui streaming ya Tuhan. Tetapi kami berniat, kami ingin fokus ya Tuhan. Kami rindu akan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Engkau mau berkati ya Tuhan ibadah streaming ini ya Tuhan, supaya kami bisa fokus untuk mendengarkan firman Tuhan dan menyelesaikan ibadah streaming ini dengan baik untuk memuliakan nama-Mu saja. Terima kasih banyak yang Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah guys, sekarang kan ibadahnya udah streaming. Kalau misalkan di remaja langsung, kan biasanya kita ada sesi nanyain tema kan. Nah, tapi karena sekarang udah streaming, dan pasti kalian juga udah ngeliat kan temanya di bagian paling awal. Nah, yap, bener banget. Temanya kali ini adalah listening and feeling. Listening and feeling apa sih? Jadi mungkin sekilas aja aku bisa ngertiin kayak listening itu adalah sebuah alasan, dan feeling itu adalah sebuah perasaan. Wah, jadi apa ya hubungannya sama firman Tuhan kali ini? Sebelum kita mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh Pak ABS tentang listening dan feeling, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Rekan-rekan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa ya. Tuhan, pada saat ini kami ingin mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Bersabdalah kepada setiap kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan atau setiap teman-teman remaja yang ada di manapun mereka berada.
yang saat ini sedang memandang layar HP ataupun juga layar televisi mereka beribadah bersama dalam persekutuan streaming Komisi Remaja GKI Bintaro Utama. Berkatilah supaya walaupun kami dalam keterbatasan tak dapat berjumpa, kami percaya Tuhan menjumpai kami setiap waktunya. Terima kasih ya Allah, dalam nama Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Rekan-rekan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini tema kita adalah reasoning and feeling. Ya, kita akan membaca bersama-sama dari firman Tuhan dari Mazmur pasal 139 ayat 23 sampai 24. Oke. Mazmur 139 ayat 23 sampai 24. Demikian dinyatakan kepada kita, "Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah, apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal." Itu yang menjadi perenungan kita, ayat perenungan kita pada hari ini. Nah, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita reasoning and feeling, menalar dan juga merasa gitu ya, perasaan, feeling. Nah, teman-teman, bicara soal nalar, bicara soal feeling, semua itu tak lain dan tak bukan berawal dari yang namanya satu organ tubuh penting manusia, yaitu otak manusia. Teman-teman mungkin mengatakan, yang namanya feeling mah pakai hati. Hati itu di mana? Di sini nih, gitu ya. Kalau pikir di sini, gitu ya. Tapi sebenarnya apakah betul hati di sini, pikiran di sini? Coba kalau ini dibelek, isinya tuh cuma paru-paru, jantung, dan seterusnya. Hati agak di bawahnya, memang hati pencernaan. Tapi kalau hati, perasaan, feeling yang dimaksudkan dalam tema kita, semua itu berada dalam satu organ, diatur, dikelola, dikendalikan di dalam yang namanya otak manusia. Nah, teman-teman, di dalam otak manusia itu ada banyak hal yang diatur di sana. Mulai dari sistem gerak, mulai dari bagaimana kita merasa, dan juga perasaan-perasaan emosi kita juga di sana ditampung. Gitu ya. Saya menjelaskan sedikit aja deh. Bagian depan yang namanya lobus frontal ini itu mengatur pergerakan, mengatur bagaimana memecahkan masalah, reasoning, menalar gitu ya. Dan juga membantu dalam konsentrasi, berpikir. Makanya kalau kita bilang, kadang-kadang saya suka lupa yang ditepok jidat sebelah mana. Kanan, kiri, pasti depan gitu ya. Aduh, lupa. Karena apa? Di sini adalah pusat pikiran manusia. Ya. Nah, bagaimana dengan perasaan? Perasaan itu ada di bagian sini, teman-teman, ya. Bagian yang namanya ini. Ya, otak samping. Jadi itu juga sistem melihat, sistem indrawi juga di situ. Nah, tentu saya tidak akan mengajarkan hal ini karena nanti jadi belajar biologi gitu ya. Tapi saya mau mengatakan bahwa bicara soal penalaran, bicara soal perasaan, itu diatur dalam satu organ tubuh, yaitu otak manusia. Dan bagaimana otak manusia bekerja sehingga kita bisa menalar, sehingga kita bisa merasa, ada perasaan yang muncul, marah, sedih, dan seterusnya, maka kinerja otak itu sebenarnya diatur ataupun juga dimulai dengan adanya stimulus atau rangsangan yang masuk dalam sistem tubuh kita. Apa sih maksudnya? Kok berat banget ya khotbah hari ini? Sebenarnya saya mau memberitakan hal yang sederhana, teman-teman. Kita bisa merasa, kita bisa menalar karena ada sesuatu rangsangan yang membuat otak kita bekerja. Maksudnya apa? Ada stimulus yang terjadi di situ, yaitu stimulus yang sifatnya indrawi, mata, telinga, lidah gitu ya, yang sifatnya indrawi, dan juga yang sifatnya non-indrawi, teman-teman. Yang indrawi maksudnya apa? Ada sentuhan, ada kelitikan, ya, dikelitikin, suara-suara di sekitar, ada cahaya, ada warna-warni yang kita lihat. Nah, itu menjadi sebuah rangsangan buat otak kita bekerja bahwa kita mengenal, oh iya, ketika saya dikelitikin saya geli, gitu ya. Jadi ada analisis di situ,
Sehingga itu disimpan di dalam memori kita, ketika ada yang ngelitikin, ada yang membuat kita geli, kita akan ketawa, gitu ya. Perasaannya senang, tapi juga ada yang kesel ya kalau dikelitikin. Nah, itu cara kerja otak kita. Jadi ada bagian analisisnya, tetapi juga muncul perasaannya. Apa yang kamu rasakan? Apa yang terekspresikan dalam wajahmu? Dikelitikin geli, ketawa, mata kita sipit. Nah, itu apa? Otak kita yang bekerja. Jadi bayangkan, menalar dan merasa itu bekerja bersama-sama di dalam satu organ tubuh yang sebenarnya menjadi sebuah kendali dalam hidup kita, yaitu otak manusia. Tetapi teman-teman, stimulus atau rangsangan lainnya yang sifatnya non-indrawi itu juga berpengaruh terhadap bagaimana kita menalar, memakai logika kita, dan juga bagaimana kita merasa. Apa sih contohnya yang non-indrawi? Teman-teman, ketika kalian sudah beranjak dewasa, kalian saat ini sekolah, begitu ya, kalian menghadapi ujian-ujian, mengisi soal-soal, ada masalah-masalah yang harus kalian pecahkan. Mungkin waktu kecil kalian diberikan pilihan sama orang tua. Ada permen, ada coklat, pilih yang mana? Nah, itu stimulus untuk membuat otak kita bekerja. Kita memikirkan mana yang menguntungkan, mana yang kita mau, mana yang kita suka, itu yang kita ambil. Dan itu mempengaruhi perasaan kita. Ketika kita mengambil apa yang kita suka, kita menjadi senang, gitu ya. Nah, sifat yang non-indrawi itu juga berpengaruh terhadap bagaimana kinerja otak kita. Bagaimana penalaran kita, bagaimana feeling kita, itu dibentuk dan dikembangkan. Apalagi, ajaran orang tua. Selama ini orang tua menasehati, menanamkan nilai-nilai, mengajak kalian ke gereja, mendorong kalian untuk terlibat dalam pelayanan. Itu untuk apa sih? Untuk membangun diri kalian, baik itu logika dengan nilai-nilai yang benar, ataupun juga perasaan. Cinta kasih kalian kepada Tuhan lewat apa yang orang tua ajarkan. Apalagi, kalian di sekolah punya peraturan-peraturan, betul nggak? Itu sebenarnya stimulus untuk membuat otak kita bekerja. Kemudian membedakan mana yang benar, mana yang salah. Itu menjadi penting, teman-teman, stimulus-stimulus dari luar itu. Lalu juga perjumpaan dengan teman-teman sebaya. Kalian ketemu dengan teman, kalian bergaul dengan teman, ya, teman dengan sedemikian rupanya, itu juga memberikan rangsangan bagi otak kita untuk menalar dan juga merasakan, oh, saya ketemu sama si Ucok. Ucok ini baik. Dan Ucok ini kalau ngomong jujur, walaupun menyakitkan, dia jujur, tetapi itu baik buat saya. Nah, itu menalar kan? Lalu saya senang kalau berteman sama Ucok. Kalau sama Ucok, saya ketawa mulu. Perasaan kita dibangun. Itu dari mana? Bagaimana otak merespons apa yang kita nalarkan. Dan kemudian perasaan kita pun juga merespons apa yang harus kita nalarkan. Menarik ya teman-teman ya, bahwa begitu dalamnya, begitu dahsyatnya ciptaan Tuhan yang namanya otak manusia ini. Ya, setiap kita punya otak manusia yang Tuhan ciptakan dengan sedemikian rupa, dengan sedemikian uniknya. Dan itu menjadi penting. Tapi teman-teman bicara soal reasoning and feeling gitu ya, bagaimana menalar dan merasa, seringkali dalam perkembangannya ada dua macam tipe orang. Orang yang sangat sering berorientasi pada kognitif, bagaimana dia sangat mengandalkan nalarnya, bagaimana dia sangat mengandalkan logikanya, tetapi punya kecenderungan tidak memakai perasaannya. Atau kurang memakai perasaan, jangan tidak ya, kurang memakai perasaannya, dan seringkali menjauh dari lingkungan sosialnya. Dia akan menganalisis demikian rupa. Ada orang yang nangis, maka dia akan bertanya-tanya dalam hatinya. Itu air matanya kandungannya apa ya? Kayaknya H2O. Dan itu air matanya, begitu nangis setengah jam, keluar berapa liter dalam matanya. Wow, jadi semuanya dilogikakan. Semuanya dirumuskan gitu ya. Ada yang sangat kognitif oriented. Ya, jadi kurang memakai feeling. Tetapi ada juga yang feeling oriented. Nah, feeling oriented ini maksudnya sangat mendepankan perasaan, khususnya dalam persoalan relasi, tetapi ada kecenderungan untuk tidak memakai akal pikiran, atau kurang, jangan tidak deh ya, kurang memakai. Saya senang sama si A, ada cowok lagi gebet si ceweknya, gitu ya.
Itu cewek salah, apapun yang dia buat di mata dia selalu benar. Kenapa? Perasaan cintanya yang begitu kuat. Atau kalian punya sahabat, sahabat kalian nyontek, kalian nggak mau negur. Kenapa? Karena kalian sayang sama sahabat kalian. Kalian nggak pengen sahabat kalian dihukum. Tapi kalian sebenarnya sedang menyangkal kebenaran. Kalian sedang menyangkal logika yang namanya nyontek itu salah, dan salah itu perlu dapat teguran. Sementara kalian karena tadi merasa senang, merasa pengen melindungi gitu ya, kalian malah menyangkal perasaannya. Menyangkal pikiran ataupun kebenarannya, yang harusnya sebenarnya dia ditegur. Nah, ini feeling oriented. Nah, teman-teman, ketika kita hanya salah satu saja, hanya kognitif saja, ataupun hanya feeling oriented saja, itu bisa terjebak dalam hal-hal yang keliru juga. Dan kita bisa terjebak pada kebingungan. Ya, mana harus membedakan perasaan, mana harus membedakan logika yang dipakai. Ya. Ada satu lagu kan kadang-kadang cinta ini tak ada logika. Karena apa? Saking kuatnya perasaan, logika pun tidak dipakai. Nah, ini teman-teman, mengapa firman Tuhan hari ini menjadi teguran, menjadi peringatan buat kita untuk memakai anugerah Tuhan yang berupa reasoning and feeling di dalam otak kita, itu secara berimbang dan bertanggung jawab. Kita mau belajar dari pemazmur yang tadi kita baca bersama-sama di dalam Mazmur 139. Bahwa di situ dikatakan, selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Teman-teman, ini merupakan sebuah permohonan pemazmur pada Tuhan Sang Pencipta. Si pemazmur ini memohonkan agar Tuhan sebagai pencipta hidupnya, pencipta dirinya, itu senantiasa menelisik kedalaman diri sang pemazmur. Dan kedalaman itu bukan cuma sekedar hati ya. Tadi kan pemazmur bilang ujilah hati. Tapi juga ujilah pikiran-pikiranku, kata pemazmur. Artinya apa? Di sini pemazmur memiliki sikap untuk rendah hati dan tidak mau terjebak pada sikap tinggi hati. Ia butuh ditegur, ia butuh diasah, dia butuh diasuh, bahkan dididik oleh Tuhan sendiri. Ketika jalannya serong, maka ia butuh jalan yang benar. Ya, dia bernalar di situ. Dan ketika sikap hatinya salah, dia butuh dituntun. Inilah yang dimaksud bagaimana sang pemazmur memohonkan agar Tuhan menelisik kedalaman dirinya. Menarik ya, bahwa bagaimana sebenarnya di sini pemazmur bertujuan meminta hikmat dari Tuhan supaya ia hidup dalam keseimbangan. Antara pikiran, perasaan, dan perbuatannya itu berimbang. Nggak ekstrim kanan, kognitif terus, nggak juga ekstrim kiri, feeling terus ya, tetapi berimbang. Yaitu antara hati, pikiran itu berimbang, dan terlebih lagi pada perbuatannya juga berimbang. Maka dari sini penting pemazmur mengajak kita semua untuk menjaga keseimbangan antara reasoning kita dan juga dengan feeling kita. Pertanyaannya adalah, kalau tadi reasoning and feeling itu harus berimbang, sebagaimana pemazmur itu menyatakan demikian, memohonkan kepada Tuhan supaya hidupnya berimbang, gimana kemudian ya menyeimbangkan antara reasoning and feeling ability? Bagaimana cara menyeimbangkan supaya kita tetap memakai logika kita dan juga tidak menyangkali perasaan kita dalam kehidupan kita sehari-hari, baik untuk diri sendiri maupun dalam relasi dengan orang lain. Dari apa yang pemazmur sampaikan, kakak mau mengatakan ada 4 hal, teman-teman. Ya, yang bisa kita bangun. Pertama-tama sebagaimana sikap pemazmur, selalu bertanya akan hikmat Tuhan, bahkan memohon hikmat Tuhan. Tuhan, berikanku hikmat dalam hidupku. Ada satu doa yang namanya Serenity Prayer. Doanya begini, teman-teman. Ya Tuhan, berikanlah aku hikmat untuk membedakan apa yang baik dan yang benar.
Dan berikanlah aku kemampuan untuk membedakannya, serta kemampuan untuk mengubah apa yang bisa diubah, dan menerima apa yang tak dapat kuubah. Menarik. Dia meminta kepada Tuhan agar diberikan hikmat, diberikan kekuatan untuk bisa mengerti dirinya sendiri. Supaya nggak terjebak pada tadi, sikap ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Sangat kognitif oriented, tapi kemudian kurang memakai perasaan, atau feeling oriented, kurang memakai logikanya. Maka dari itu diberikan memohon hikmat untuk bisa membedakan keduanya. Nah, sama seperti pemazmur. Untuk bisa menyeimbangkan itu, terlebih lagi, pertama-tama mohon hikmat dari Tuhan lewat doa. Tanyakan kepada Tuhan apa yang harus kuperbuat. Dan itu menjadi sikap yang sangat penting, teman-teman. Sikap yang kedua adalah, mari kita berempati. Teman-teman pengen banget dihargai, pengen banget diperhatiin, tapi nggak mau memperhatikan orang lain, tidak mau mempedulikan orang lain. Nah, bagaimana supaya feeling kita itu berimbang, bukan hanya memikirkan perasaan kita, tapi juga perasaan orang lain, harus dibangun yang namanya empati. Empati itu adalah merasakan apa yang orang lain rasakan. Menyelami kesakitan orang lain, menyelami penderitaan orang lain, sebagaimana kalau kita ada dalam posisi mereka. Jadi, their feeling is our feeling. Perasaan mereka adalah perasaanku. Pengalaman mereka adalah pengalamanku. Ada teman yang nilainya jelek, maka apa yang biasa kalian lakukan? Ngetawain, nilainya jelek, gua dong dapat cepek, kan gitu ya. Ini bagaimana kita supaya tetap bisa menjaga keseimbangan feeling kita, kita mencoba memposisikan diri seperti teman kita tadi. Jangan-jangan sekarang nilai gue bagus, tapi gue nggak tahu mata pelajaran berikutnya, bisa jadi nilai gue jelek. So, coba empati di situ. Belajar kita berempati sama dengan kita menyeimbangkan bagaimana merasa kita, kemampuan merasa kita. Sehingga kita tidak terjebak pada sikap tinggi hati, seperti pemazmur tadi sampaikan. Yang ketiga adalah ini, testing and analyzing. Berapa kali tuh ya pemazmur mengatakan, ujilah aku Tuhan. Jadi Tuhan diajak oleh pemazmur untuk menguji dirinya. Dan di sini berarti pemazmur sangat mau dirinya itu menguji dirinya sendiri. Tuhan ujilah aku, artinya dia tidak tertutup untuk bertanya pada diri sendiri apa yang dilakukan itu benar atau salah. Sudah tepat atau belum? Baik atau buruk? Nah, di sini menarik teman-teman karena gini, seringkali kita menerima berita-berita yang banyak begitu ya. Berita hoax, kalian langsung sebar, lalu kemudian berita hoax itu tersebar 1, 2, 3, wow makin besar. Nah, kecenderungan kita kan adalah cuma baca judul, malas baca isi. Kalau nonton YouTube juga gitu kan, seringkali di skip-skip doang. Saya nggak tahu nih, mungkin teman-teman nanti ada yang skip-skip bagian khotbahnya gitu. Ya, jadi cuma pengen yang gampangnya doang. Pemazmur mengatakan untuk bisa menjaga keseimbangan antara reasoning and feeling, maka kita terbuka untuk menguji apa yang kita ketahui. Kalian menerima berita, uji, testing, analisis, benar apa enggak? Kalian menerima pengetahuan dari guru, coba tanya lagi, jawab pertanyaan dengan baik, ataupun juga cari di sumber-sumber lain. Gitu ya. Jadi, itu yang membuat kita juga nggak kering, teman-teman. Termasuk ketika kita terus-menerus membaca firman Tuhan. Ketika membaca firman Tuhan, ada yang nggak tahu, tanya kepada pendeta, kepada pendamping remaja, kepada orang yang tahu, guru-guru kalian. Ya, apa? Itu supaya membuat kita bisa menyeimbangkan reasoning kita. Ya, jadi testing and analyzing. Kalau istilah gampangnya adalah cek fakta, bukan hanya sekedar opini. Opini itu bisa digiring, teman-teman. Tapi kalau fakta, ya fakta. Langit biru, awan putih, fakta. Mendung warnanya abu-abu, fakta. Ya. Ada nggak opininya? Ada. Langit biru terasa mendung ketika hatiku sedang galau. Nah, itu opini. Tapi harus di testing dan analyzing. Terus lihat itu. Supaya apa? Supaya kita juga tahu mana yang benar, mana yang salah. Seperti pemazmur katakan, kalau jalanku serong,
arahkanlah aku ke jalan yang benar. Dan yang terakhir teman-teman, bagaimana supaya hidup kita berimbang antara reasoning kita, logika kita, dengan perasaan kita, tak lain dan tak bukan adalah hidupilah apa yang baik dan juga apa yang benar. Dan itu yang menjadi pegangan pemazmur. Kamu tahu kalau ngebut-ngebutan tanpa helm di jalan raya itu tidak baik dan tidak benar. Tapi masih diikutin, tapi masih dilakukan. Artinya, reasoningnya nggak jalan, feelingnya juga nggak main. Dia nggak memikirkan ada orang yang mungkin nanti bisa tertabrak dan terganggu oleh sikap kita yang kebut-kebutan itu. Dan nggak nalar. Kalau jatuh gimana? Kalau nabrak orang gimana? Bahkan kalau sampai hilang nyawa seperti apa? Siapa yang sedih? Siapa yang dirugikan? Itu bagian reasoning, teman-teman. Maka dari itu, living the good and the truth itu menjadi juga sangat penting di dalam kita membangun dan menyeimbangkan antara reasoning kita dan juga feeling kita. Sekali lagi pemazmur dengan tegas, jangan pernah tertutup untuk menguji diri. Jangan pernah tertutup untuk mencari kebenaran, mencari apa yang kekal, kata pemazmur. Untuk apa sih? Agar hidup kita berimbang, agar diri kita terbangun dengan baik. Rekan-rekan sekalian menjadi remaja-remaja yang bertumbuh dalam Kristus, yang bertumbuh dalam kebenaran, yang bertumbuh dalam pengetahuan yang betul, dan sikap hidup yang baik. Jangan cuma tiktokan, ya. Belajar. Belajar merasa, belajar hal-hal pengetahuan yang penting untuk kita sekalian. Biarlah firman Tuhan hari ini menguatkan, menegur, menghibur kita, agar senantiasa menjaga kemampuan berpikir kita, tetapi juga kemampuan kita merasakan ataupun juga mengekspresikan perasaan-perasaan kita. Tuhan memberkati kita bersama. Amin. Saat hening untuk kita sekalian. Terima kasih Pak Bes atas khotbahnya. Jadi tadi kita udah mendengarkan khotbah dari Pak BS tentang reasoning and feeling dan penjelasan tentang reasoning itu sendiri dan feeling itu sendiri, tentang nalar, tentang perasaan, dan apa hubungannya terhadap firman Tuhan melalui Mazmur 139 ayat 23 sampai 24. Jadi dari firman yang tadi telah disampaikan oleh Pak BS, aku bisa nyimpulin kalau misalkan ada dua tipe manusia. Yang pertama itu adalah manusia yang berorientasi kognitif, jadi dia lebih memakai nalar, bisa dibilang dia tuh kurang bersosialisasi. Lalu yang kedua yaitu tipe manusia berorientasi perasaan, di mana dia lebih mengutamakan relasi terhadap orang sekitarnya, tapi dia tuh kurang memakai akal pikirnya. Jadi gimana sih caranya biar kita bisa ngeimbangin antara reasoning, antara nalar kita dan feeling dengan perasaan kita. Jadi tadi udah disampaikan sendiri oleh Pak BS. Jadi ada empat tahap bagaimana cara kita bisa nyeimbangin antara reasoning dan feeling kita. Jadi yang pertama itu kita tuh harus bertanya akan hikmat Tuhan. Kita tuh harus selalu mengandalkan Tuhan kapanpun, dimanapun. Yang kedua, kita tuh harus terus berempati terhadap sesama kita. Kita harus, mungkin kita kayak ngerasa, gue pengen dipeduliin, tapi kita kayak kurang peduli terhadap orang. Jadi kita harus lebih peduli terhadap sesama kita. Lalu yang ketiga, menguji dan menganalisis diri sendiri. Jadi buat kalian semua, kalian mungkin kadang udah ngerasa kalian tuh cukup, tapi kalian tuh harus tetap menguji diri kalian sendiri dan menganalisis diri kalian. Lalu yang terakhir adalah hidup dengan baik dan benar. Jadi kita harus tetap hidup dengan baik dan benar sesuai yang kita tahu. Misalkan yang tadi udah disebutin oleh Pak BS, misalkan kita udah tahu nih benarnya kayak gimana. Misalkan kita tuh tahu kita harus pakai helm kalau misalkan kita naik sepeda motor, tapi kita malah memilih untuk tidak memakai helm. Jadi itu bukan hidup dengan baik dan benar. Jadi itu aja sih menurut aku firman
yang telah disampaikan oleh Pak BS. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapat dia, ku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapat dia, ku tetap setia. Kau dapat dia, ku tetap setia. Nah, sekarang kita udah mau masuk ke doa syafaat. Jadi nanti aku bakal bacain pokok-pokok doa syafaat dan nanti teman-teman sekalian dipersilakan untuk mengambil doa secara pribadi dan nanti akan terus seperti itu. Nanti aku bacain pokok doa syafaatnya dan nanti di akhir aku akan menutup dan kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Jadi untuk pokok doa syafaat yang pertama ada kegiatan remaja ke depan supaya berjalan dengan baik. Lalu yang kedua, berdoa memohon belas kasih dan pertolongan Tuhan untuk pemulihan kondisi dunia dan negara kita dari COVID-19. Lalu yang ketiga, berdoa untuk para tim medis di setiap rumah sakit yang berjuang menangani dan merawat pasien COVID-19. Lalu yang keempat,
Kita juga berdoa untuk para pasien COVID-19 agar mereka cepat diberikan kesembuhan. Lalu yang terakhir untuk pokok doa syafaatnya adalah berdoa untuk saudara, orang tua, agar dijauhkan dari segala macam bahaya, termasuk COVID-19. Ya Tuhan, terima kasih atas segala berkat dan perlindungan-Mu ya Tuhan, sampai pada hari ini. Tuhan, itulah tadi doa kami ya Tuhan, doa anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, kiranya Engkau mau mendengar ya Tuhan seluruh doa dan isi hati kami. Tuhan Yesus, kiranya Engkau juga selalu mau memberkati dan membimbing kami ya Tuhan di dalam kehidupan kami, agar kami senantiasa tetap berada di jalan-Mu, di jalan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, Wah guys, gak kerasa ya ibadah streaming remaja kali ini udah di penghujung kebaktian. Nah, dengan berakhirnya ibadah streaming kali ini, aku berharap semoga firman yang tadi telah disampaikan oleh Pak ABS dapat berguna untuk kehidupan kita dan kita dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah guys, jangan lupa ya untuk terus mengikuti ibadah streaming remaja Bintama mungkin sekitar 2 minggu lagi. Pokoknya stay tune ya dan see you di ibadah streaming berikutnya.